selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada saat malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita sampai ke Yordan. Sebelumnya kita sampai ke Yordan ini kita berdoa. Dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, Kau sungguh baik kami, bahwa perjalanan hidup kami Tuhan Yesus selalu diiringi oleh Roh Tuhan, Roh Kudus, dan kami terus dituntun ke jalan-jalan Tuhan, tidak menyimpang kiri kanan. Kami berdoa Tuhan, urapi Allah Roh Kudus Tuhan dalam pembahasan tema bagaimana kita sampai ke Yordan, sungai Yordan. Urapi Tuhan Roh Kudus, biarlah benar-benar sesuai kehendak-Mu, urapi hamba-Mu. Dalam Tuhan Yesus kedua haleluya, amin. Ya, jadi kita bertanya bagaimana kita sampai ke Yordan ya. Dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Sion, bangsa Israel itu harus menyeberangi sungai Yordan untuk bisa masuk ke tanah perjanjian. Demikian juga dalam perjalanan rohani kita. Perjalanan rohani kita itu dari dunia ini ke Gunung Sion Surgawi, kita harus mengalami pengalaman sungai Yordan. Yaitu, apa artinya sungai Yordan? Dilepaskan dari kuasa dosa di dalam kehidupan kita. Karena itu pertanyaannya adalah bagaimana kita sampai ke Yordan dalam perjalanan rohani kita? Jawabannya adalah bahwa Tuhan harus membawa kita ke Yordan. Bangsa Israel harus dapat bergerak maju ketika tiang awan pada siang hari atau tiang api pada malam hari bergerak terlebih dahulu. Jadi bagaimana kita bisa mencapai sungai Yordan? Dituntun oleh Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus. Karena janji Bapa kepada kita, Dia memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya. Allah tidak akan membawa kita kepada pengalaman Yordan pribadi sampai Ia tahu bahwa kita telah dengan sukses melewati ujian-ujian kita di padang gurun. Ya, jadi inilah alasannya kita harus berjalan dengan Allah hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Kita patut secara aktif mencari Tuhan untuk membawa kita ke dalam pengalaman mati terhadap dosa. Ya, kita harus cari aktif pengalaman untuk mati terhadap dosa. Karena mati terhadap dosa itu sangat penting supaya dosa tidak berkuasa lagi atas tubuh kita. Ya, tubuh jasmani kita menjadi kudus dan tidak ada dosa lagi. Ya. Kenapa banyak orang Israel tidak pernah sampai ke sungai Yordan? Karena bangsa Israel gagal melewati semua ujian di padang gurun. Sikap hati mereka yang jahat karena adanya ketidakpercayaan dan kekerasan hati menghalangi mereka untuk menemukan perkenanan Allah. Jadi kita harus menemukan perkenanan Allah dengan sikap rendah hati dan percaya tuntunan Roh Kudus. Ya, jadi akibat ketidakpercayaan bangsa Israel dan kekerasan hati bangsa Israel, mereka banyak meninggal di padang gurun ya. Jadi kita harus belajar tentang mereka ini supaya kita bisa mencari pengenalan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita sedang berdoa. Bapak Yesus, terima kasih Tuhan kau sungguh baik kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mau dibawa Tuhan untuk melewati sungai Yordan sebelum mencapai tanah perjanjian. Kami mau mati bagi dosa, kuasa dosa tidak berkuasa lagi atas tubuh kami, jasmani kami, kedagingan, hawa nafsu daging, dan keduniawian. Kami mohon Allah Roh Kudus sertai kami dalam keluarga kami bersama istri anak kami, dan dalam perjalanan kami mencapai Bukit Sion rohani yang kudus, yaitu webcarmu Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kami tidur nyenyak, bangunkan kami besok pagi jam 4 jam 5 untuk melakukan saat teduh, berdoa dengan tubuh disegarkan, dan kami mohon Allah Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami dalam tidur. Kami tolak kematian, kami tolak kematian badak, hendak badak, hendak kenapa, sakit jantung, kami tolak henti napas, henti jantung, sakit abdomen, sakit perut, maksudnya sakit lambung, akut abdomen, akut perut, atau sakit demam darah, tipes. Kami tolak virus COVID-19, Omikron varian apapun, dipatahkan kuasanya dengan bahasa Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam Tuhan Yesus berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, sampai jumpa besok. Tuhan Yesus berkati, shalom.